Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Arwah Penasaran Santi. Cerita kali ini memasuki part yang ke-6 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Isepia. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mbak Utari menuturkan kalau desa ini bukan dihuni oleh bangsa manusia. Jadi dua temanmu dijadikan tumbal pesugihan? Tanya Utari setelah mendengar ceritaku. Iya mbak, jawab Dista tergagap karena sorot mata tajam gadis cantik bernama Utari di depan kami saat ini. Lalu apa tujuan kalian datang ke desa ini? Lanjut Utari. Sorot mata tajamnya tidak menghilangkan kecantikan di wajahnya. Mata kami tidak berkedip saat menatapnya, bahkan sekelas artis papan atas saja tidak sebanding jika mereka disejajarkan. Untuk menyempurnakan teman kami yang dijadikan tumbal mbak, ujarku menjelaskan. Mendengar jawabanku, Utari nampak sedikit heran. Beberapa kali ia menoleh pada pemuda yang bernama Alvan di sampingnya. Apa hubungannya dengan desa ini? Jika kalian ingin menyempurnakan jiwa teman kalian, bukan di sini tempatnya, ucap Alvan memperhatikan kami bertiga yang kebingungan. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Lanjutnya sembari bertanya. Mbak Darkun, jawab Juminten. Orang itu sengaja menyesatkan kalian, kata Utari pelan. Kali ini ia memandang ke arahku dengan lama. Kami tersentak kaget mendengarnya. Bagaimana bisa orang yang kami percaya bisa membantu mengatasi masalah saat ini, malah menjerumuskan kami ke dalam masalah yang lebih rumit? Kami teringat akan Melisa yang bersama Mbah Darkun. Jangan-jangan semua yang terjadi saat ini karena ulah kakek tua itu. Atau mungkin dialah sebenarnya Mbah Harjo itu sendiri. Aku panik saat sadar Melisa bersama Mbah Darkun. Harusnya aku sadar dari awal dengan kehadirannya yang membuat pikiranku janggal. Kamu yang bernama Sepia, ikut aku jika ingin menyempurnakan teman-temanmu, ucap Utari yang tiba-tiba membuyarkan pikiranku. Tapi bagaimana mbak teman saya? Mas Alvan akan membantu ke rumah dukun itu. Kamu ikuti aku saja, karena aku butuh kamu untuk menjadi kunci tempat ini. Utari menyela perkataanku, membuat hatiku semakin bimbang. Siapa yang harus kupercaya saat ini? Aku harus ikut kemanapun dia pergi, kata Dista menyaut, tapi Dista ini sudah menunduk, menghindari tatapan tajam mata Utari yang beralih memandangnya. Kalian hanya punya dua pilihan. Percaya padaku atau tinggal di sini bergabung bersama penghuni alam lain. Dan di luar sana kalian dinyatakan mati, cecar Utari. Kami diam dan dalam hati kami ya bimbang mana yang harus kami pilih. Sedangkan untuk keluar dari desa ini saja kami tidak tahu jalannya. Ditambah lagi kemunculan dua orang yang sama sekali belum kami kenal. Kalian pasti bimbang, pertemuan kita bukan karena kebetulan. Tuhan menjawab doamu. Dan temanmu Santi datang padaku untuk membantu kalian, ujar Utari dengan nada tegasnya, dengan mata memandang ke arahku. Ya udah Sep, manut baik, ya udah ikut aja, kata Cumi terliri sambil menyenggol lenganku dengan sikutnya. Aku bingung harus menjawab apa, entah apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba Utari mengarahkan telunjuknya ke arah belakangku. Makhluk tua dengan baju compang-camping tertawa ke arah kami. Kami bertiga terkejut karena nenek tua yang berdiri di belakang kami saat ini adalah Nyai Rukmi. Ia terkekeh membuat kami semakin bertanya-tanya, kenapa Nyai Rukmi masih mengejar kami, padahal syarat tumbal sudah kami hancurkan. Badanku lemas rasanya saat tatapan Nyai Rukmi mengarah padaku. Wajah keriput penuh bercak darah di wajahnya. Utari dan juga Alvan berbalik melangkah meninggalkan kami. Membantu kami saat ini hanya menambah masalah baginya. Mbak, bantu kami, kataku memohon. Aku sudah kehabisan akal untuk menyelesaikan masalah ini.
Utari menghentikan langkahnya saat mendengar ucapanku, seraya berkata, "Apa kalian sadar kalau kalian hanya 3 gadis ingusan, datang kemari tanpa bekal ilmu yang kalian miliki? Bahkan kalian tidak tahu bahaya yang akan dialami di tempat ini." Utari berbalik memandangku. Antara lugu dan tolol memang tidak jauh berbeda. Dan kali ini tipe orang tolol, lanjut Utari. "Kami pergi ke sini hanya dengan bondo nekat alias bekal kenekatan semata, tidak sadar dengan bahaya besar yang sedang menunggu kami. Jadi bagaimana? Apa yang kau pilih? Kau hanya membuang waktu di sini," ucap Utari dengan suara dingin. "Iya mbak, tolong bantu kami," kataku lirih dengan bibir bergetar. "Mas Alvan akan mengantar kalian berdua, sedangkan aku dan juga Sepia akan pergi ke rumah Harjo," kata Utari tegas untuk mencari kendi tempat mengurung jiwa teman kami yang dijadikan tumbal. Kami berpisah di pertigaan jalan dengan pohon besar yang tumbuh di tengah jalan. Dista dan juga Juminten yang ditemani Mas Alvan keluar dari desa ini untuk mencari Mbah Darkun alias Dukun Harjo itu. Sedangkan aku mengikuti Utari yang berbelok ke kanan. Masih sempat aku menoleh pada kedua temanku itu yang mengikuti Mas Alvan. Dista seakan tidak rela jika harus jauh dariku. Sedangkan Juminten tersenyum padaku sambil melambaikan tangannya. Aku berharap pilihan yang terakhir ini adalah pilihan yang benar. Dan perpisahan kami sekarang adalah awal untuk kami bersama kembali. Semoga Melisa masih sempat diselamatkan. Semakin jauh kami berdua berjalan di tengah desa tanpa penghuni ini. Tidak ada siang, tidak ada malam. Sama sekali tidak terasa udara di sekelilingku. Kami terus berjalan di pekatnya kabut tebal yang menghalangi pandangan. Semakin jauh melangkah, semakin ganjil yang kurasakan. Karena di sekelilingku saat ini, tiba-tiba muncul banyak orang yang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Banyak anak kecil yang berlarian mengelilingiku. Mereka bermain kejar mengejar satu sama lain, seperti anak kecil di zaman tahun 90-an. Aneh, hanya itu yang kupikirkan saat mengamati mereka. Kehadiran kami seperti tidak diterima di sini. Pandangan mereka yang mengisyaratkan kebencian saat melihat ke arah kami yang berjalan di tengah mereka membuat hatiku semakin gusar. Langkah kaki semakin kupercepat di belakang Utari yang nampak santai menanggapi tatapan penduduk desa ini. Utari berhenti di depan sumber air dengan air yang mengucur deras ke bawah jurang tanpa dasar. Karena terhalang oleh kabut. "Pegang tanganku," ucap Utari menoleh padaku sambil mengulurkan tangannya. Meski bingung, akhirnya aku pegang erat tangannya. Kemudian ia mengentakkan kaki kanannya ke tanah 3 kali. Aku tersentak kaget saat tanganku ditarik kuat sambil berlari ke arah jurang. "Wah!" Aku berteriak kencang saat tubuh kami ini terjun dari atas jurang. Darah seakan berkumpul di atas kepalaku saat ini. "Sepia, bangun!" Aku sadar saat suara Utari membangunkanku dengan menepuk pipiku. Ku tarik nafas dalam-dalam. Aku pikir telah mati karena terjun dari jurang bersamanya tadi. Semakin heran lagi ketika aku sadar aku berada di lapangan kecil tempat kami menggali kuburan semalam. Aku tersentak kaget saat sadar tidur memeluk pohon kamboja di samping lubang kuburan bekas kalianku semalam itu. "Apa kau ini tipe orang yang selalu heboh?" tanya Utari padaku yang panik karena bangun di tempat aneh ini. "Enggak panik gimana? Aku bangun di samping kuburan," selaku memberi alasan. Kakiku terus mengikuti langkah Utari di depanku menyusuri hutan pinus. Tidak lama kemudian sampailah kami di pinggir jalan yang sering dilalui kendaraan bermuatan kayu. Aku tidak bertanya mau kemana tujuan kita, atau bertanya tentang sesuatu yang ada di pikiranku pada Utari, karena memang sifat dasarku canggung saat bersama orang baru. Kendi itu ada disimpan di bawah kolong tempat tidur Harjo. Semua tergantung padamu. Aku hanya bisa membantumu menunjukkan jalan. Dan ingat satu hal, jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun tentang yang kau lihat nanti, kata Utari memperingatkanku.
Malam di sebuah desa, kami berdua berdiri memandangi rumah besar yang dikelilingi tembok papan kayu berbentuk runcing di ujungnya, membuat rumah tersebut hanya terlihat atapnya saja karena terhalang oleh pagar kayu tersebut. Utari mulai menjelaskan panjang lebar padaku tentang kendi yang disimpan di rumah tersebut beserta dengan pantangannya. "Ngomong-ngomong, kamu belum mandi berapa hari, Sep?" tanya Utari setelah menjelaskan padaku. "4 hari, Mbak." Hehehe, jawabku sambil cengengesan. Sunyi, suasana malam kian sunyi dan juga sangat sepi sekali. Ditambah gerimis-ringan di malam hari, aku masih menunggu instruksi dari Utari untuk memasuki rumah tua kediaman Baharjo, dukun yang membantu Pak Anam. Utari masih berdiri tenang, sorot matanya terus memperlihatkan rumah Baharjo. Gerimis tidak membuatnya pergi menepi untuk berteduh. Gadis berambut panjang yang dikepang lurus ke bawah di sampingku saat ini hanya diam sambil terus menatap rumah joglo di ujung jalan sana. Kamar dengan pintu coklat tua, berukiran aksara Jawa dengan 2 bulan sabit. Di kamar itu, kendi yang kumaksud disimpan di bawah kolong tempat tidur. Utari mulai menjelaskan panjang lebar. Aku mengangguk dengan pelan bertanda mengerti. "Jangan sampai salah kamar," lanjutnya dengan tegas. "Iya, Mbok," sautku pelan bertanda mengerti maksudnya. "Sebentar lagi bulan akan berubah warna merah. Waktumu hanya 10 menit sebelum bulan kembali ke warna semula," kata Utari memperingatkanku. 10 menit? Ucapku bertanya pada Utari. Utari mengangguk seraya berkata, "Nyai Rukmi mendiami salah satu kamar di rumah itu," lanjut Utari. Aku mulai bersiap, dadaku ini berdebar tidak karuan, emosiku meluap. Sesekali mataku ini memandang ke arah langit, memastikan jika bulan akan segera berubah menjadi warna merah. "Tenangkan emosimu," ucap Utari lalu memegang pergelangan tangan kiriku. "Gelang ini, apa kau keturunan keluarga Ramlan?" tanya Utari dengan heran. "Hah?" jawabku sambil mengernyitkan dahi, tanda tidak mengerti maksudnya apa. "Apa kau keturunan keluarga Ramlan?" Utari mengulangi pertanyaannya lagi. Aku menggeleng tidak mengerti dengan maksud pertanyaannya. Yang ku tahu gelang yang sekarang ku pakai ini adalah pemberian dari kakekku. "Ini pemberian kakekku," jawabku sambil memperhatikan gelang yang dimaksud Utari. Pernah dengar peribahasa harimau di tengah kumpulan domba, dan saat serigala datang harimau itu ikut lari ketakutan, kata Utari. Sorot matanya memperhatikan gerak-geriku yang masih tidak paham dengan perkataannya. "Apa maksudnya, Mbak?" tanyaku kemudian. "Kau memiliki Tra Ramlan yang mengalir di darahmu, salah satu keluarga yang paling disegani. Tetapi karena kau sendiri tidak tahu siapa dirimu, kau ikut lari ketika seekor serigala datang," jawab Utari. Aku bingung harus menjawab apa. Lagi pula saat ini yang kupikirkan bukanlah siapa diriku, melainkan ketenangan temanku yang tengah menjadi korban pesugihan Pak Anam. Bulan perlahan mulai memerah. Aku menatap mata Utari sebelum ia mengangguk pelan bertanda inilah saatnya. Aku bergegas mengambil kendi yang dimaksud Utari. Kulangkahkan kaki berlari cepat menuju gerbang pintu kayu dengan pagar tinggi pembatas jalan itu dan juga halaman rumah. Sebelum aku sampai di pintu tebal dari kayu yang melekat di pagar, pintu itu sudah terbuka pelan. Segera aku masuki pintu penghubung jalan dan halaman depan rumah. Banyak sekali patung aneh dari kayu dengan berbagai macam ukuran, dan kesemuanya memiliki warna hitam pekat. Kursi duduk yang mengelilingi mejanya pun sangat aneh menurutku, karena berbentuk antik seperti kursi kuno. Mataku kemudian terbelalak ketika sadar salah satu patung perempuan yang mengenakan topeng mengeluarkan air mata darah dari celah mata topeng. Darah itu terus menetes ke lantai. Krek, suara gagang pintu berputar ke bawah dengan pintu rumah yang mulai terbuka secara pelan. Lututku mulai lemas. Hawa dingin serta suara burung perkutut dalam sangkar yang ditaruh pada pengait tembok saling bersaut-sautan. Menambah suasana semakin mencekam. Berkali-kali angin berhembus pelan menerpa tubuh yang terbalut jaket jeans kesayanganku. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, aku bergegas memasuki rumah joglo ini.
Pandanganku langsung mengarah pada lukisan besar di ruang tamu rumah ini. Lukisan seorang nenek yang sedang duduk menyilangkan kakinya, dengan banyak gadis remaja memakai baju putih berjajar di belakang si nenek. Yang aneh adalah si nenek yang duduk di kursi paling depan sedang tersenyum, sedangkan para gadis di belakangnya nampak tertekan dengan wajah sedih. Salah satu di antara gadis dalam lukisan ada yang sedang menangis dengan leher dililit oleh rantai. Greg! Salah satu lukisan di dinding kayu ini yang berada di sebelah kiri tidak kalah menyeramkan, tiba-tiba kok bergerak sendiri dan hampir jatuh. Wah, jantungku kembali serasa berhenti, karena wajah dalam bingkai lukisan itu adalah nenek tua yang kami temui di bangunan tua malam itu. Makin kaget lagi saat wajah dalam lukisan itu tersenyum aneh, seakan-akan sedang menanti kedatanganku. Nafasku tertahan kalau mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara langkah kaki yang terus berjalan memutari rumah. Tak, tak, tak. Lampu yang menerangi ruangan nyala redup, seiring bunyi tongkat yang dipukulkan ke dinding kayu rumah itu. Kemudian ia seperti memukulkan ujung tongkatnya di lantai depan yang terbuat dari marmer. Wanita tua berbadan bungkuk itu sedang berdiri di luar pintu rumah ini. Aku merasakan saat ini kami sedang saling berhadapan, dengan pintu tertutup yang menghalangi pandanganku pada nenek itu. Bedanya, dia leluasa memerhatikanku dari luar rumah, sedangkan aku berdiri gemetaran karena ketakutan. Biar! Dengan langkah pelan aku melangkah mundur, sebelum kakiku menyenggol vas bunga sebesar di samping pilar tengah yang membuatku terkejut. Kututup mulutku rapat-rapat agar jeritan ketakutanku tidak keluar. Brak, brak, brak! Kembali aku terkejut karena kaget saat suara gedoran keras dari salah satu pintu kamar. Lalu suara tawa terkikik muncul dari dalam kamar tersebut yang tertutup rapat oleh pintu. Keresak. Kali ini mataku menatap ke langit-langit rumah, di mana suara keras itu berasal. Meski mataku terus tertuju ke atas mencari apa penyebab timbulnya suara tersebut, namun sama sekali tidak kujumpai sesuatu di atas sana. Hawa di dalam rumah ini semakin membuat lemas seluruh tubuhku. Semakin lama rasa takut menjalari seluruh tubuhku. Tubuhku ambruk ke lantai, kakiku tidak kuasa menopang berat badanku. Kupejamkan erat mataku, berkali-kali kusebut nama Tuhanku, meminta pertolongan atas kuasanya agar hati ini kuat menekan rasa takutku. Tubuhku seperti dibebani oleh beban berat, membuatku semakin melemas. Sekilas terlihat bayangan pintu yang dimaksud Utari saat kupejamkan mataku. Kupaksakan tubuhku berdiri dengan merangkak pelan, memegang erat pilar kayu yang menyangga atap rumah ini. Allah, kusebut kesekian kalinya asma Allah meski sulit, meski terasa berat. Dengan susah payah aku mencoba berdiri. Pintu coklat tua yang kulihat tadi berada di ujung ruang tengah. Kakiku ini terasa berat untuk melangkah. Pandanganku terasa kembali kabur saat jemari tengahku menyentuh lubang hidung. Untuk kesekian kalinya aku mimisan. Kulangkahkan pelan kakiku meski berat. Teringat waktuku hanya sebentar lagi di sini. Kudorong keras pintu dengan badan mulai limbung. Darah semakin banyak keluar dari hidungku saat terus kucoba memaksa tubuhku. Pengap, pintu terbuka cepat-cepat. Memasuki kamar pengap ini. Yang ku cari hanya ranjang tidur di kamar ini. Lututku bertumbuh pada lantai. Kudoyongkan badanku ke bawah mencari kendi yang dimaksud Utari. Tanganku mencoba meraih kendi di bawah kolong tempat tidur. Dengan cepat ku tarik saat jemariku meraihnya. Ku pegang erat kendi yang dibungkus kain merah seperti tempat abu dupa di depanku saat ini. Pelan ku angkat sedikit tinggi, lalu ku hempaskan keras ke bawah hingga terpecah berserakan dengan abu menodai jaket dan celanaku. Hening, mataku terpejam, aku masih duduk bersimpu di lantai kamar. Bayangan Eva muncul di hadapanku saat ini. Eva memeluk erat tubuhku, perasaan haru bercampur sedih saat melihat ia tersenyum bangga padaku. Begitu dalam tatapan matanya saat memandangku, tidak ada lagi canda tawa di antara kita.
Tidak ada lagi cerita ku sampaikan padanya saat aku dalam masalah. Tidak ada lagi nyanyian merdunya. Tangisku pecah, aku sadar. Aku telah kehilangan seorang sahabat yang membelaku di saat semua orang menjauhi diriku. Fah, pekiku, air mataku terus berlinang. Hatiku tidak rela melepas kepergiannya. Meski samar sangat terasa genggaman tangan hangatnya, ia berusaha mengusap air mata di pipiku. Bayangan para gadis bermunculan keluar. Senyuman mereka ke arahku seakan mengucapkan tanda terima kasih. Mbak Santi melambaikan tangan padaku dengan senyuman simpulnya. Ajeng nampak bangga dengan usahaku seperti dulu. Saat bermain petak umpet, ia selalu mengacungkan jempolnya padaku saat aku bersembunyi di dalam rumah. Selamat jalan, ucapku lirih melepas kepergian mereka. Eva berdiri. Ia kembali tersenyum padaku, meninggalkan semua kenangan kita. Selamat jalan, Fa. Kembali suaraku mengiringi kepergiannya, seorang sahabat terbaik dalam hidupku. Aku tersentak saat sebuah tangan menyisakan tulang dan kulit mencekiku dari belakang. Kuku panjangnya terasa tajam saat menyentuh kulit leherku. Tubuhku terasa terangkat, pandanganku mulai kabur. Sekilas kulihat dari celah jendela, bulan sudah kembali memutih. Sakit dan sangat sakit sekali yang kurasakan saat ini. Nafasku terasa berhenti di tenggorokan. Lalu tubuhku terasa ringan. Rasa sakit yang amat terasa begitu sakit yang kurasakan tadi tiba-tiba hilang. Saat cengkeraman tangan dengan kuku panjang di leherku terlepas, makhluk tua itu terhempas keras ke kiri. Ketika seseorang gadis jelita memasuki kamar ini, sorot mata tajamnya mengisyaratkan kebencian ketika melihat tubuh Nyai Rukmi. Jih, kau cepat bangun, aku benci melihat orang lemah sepertimu, ucap gadis yang saat ini telah berdiri di sampingku yang tengah terkapar kehabisan tenaga. Siapa lagi gadis yang datang saat ini? Pandanganku mulai redup. Sebelum mataku benar-benar terpejam, masih ku dengar ia berkata, "Aku Disa Anindya Malik Ramlan." Lalu semua terasa gelap. Rumah kediaman Baharjo, rumah utama kediaman Baharjo bersama ketiga istrinya. Melisa terikat di sebuah kamar gelap kediaman rumah Baharjo. Darah merembes dari ujung bibirnya, serta kedua pipinya lebam akibat tamparan dukun tua bernama Harjo tersebut. Baharjo terpikat oleh kecantikan gadis asal kota Malang yang kini ia sekap dalam kamar. Baharjo berniat menjadikan Melisa istri keempatnya. Melisa menolak tegas niatan Baharjo, meskipun dengan jaminan keselamatan dirinya dari tumbal pesugihan Pak Anam. Lebih baik mati menyusul temannya daripada harus menjadi budak birahi dukun tua bangka di depannya saat ini. "Mau jadi istriku tidak?" tanya Baharjo alias Mbah Dargun dengan memaksa. "Tidak sudi sialan," jawab Melisa cepat. Ia kukuh dengan pendiriannya, lebih baik mati daripada harus menjadi istri dukun tua di hadapannya sekarang. Air matanya merembes membasahi pipinya menahan tamparan demi tamparan tangan Baharjo. Ia bulatkan tekad tetap kukuh pada pendiriannya. Merasa usahanya sia-sia, juga tangannya mulai pegal karena memukuli wajah Melisa. Pria tua tersebut keluar kamar dengan wajah penuh amarah. "Kopinya, Pak," kata istri pertama Baharjo sambil membawa nampan dengan segelas kopi panas. "Biar." Baharjo ini menampil kopi yang dibawa istrinya. Dengan penuh amarah pria tua bermuka lusuh tersebut berkata, "Minggir dari hadapanku, dasar perempuan bodoh," hardik Baharjo pada istrinya. Kemudian ia memasuki salah satu kamar yang dikhususkan untuk ritual. Ia mulai bersila di depan meja untuk melakukan pemujaan pada sekutunya. Mulut dukun tua tersebut komat kamit membaca suatu mantra berbahasa Jawa kuno. Kemudian ia mengambil kemenyan yang sudah ditumbuk halus di kolong meja di hadapannya saat ini, lalu kemudian menaburkan pada arang yang telah dibakar. Setelah itu, ia memejamkan matanya. Pakaian serba hitam yang dikenakannya saat ini sudah berbaur dengan asap kemenyan yang ia bakar tadi itu.
Mbah Harjo tidak habis pikir, tidak bisa berkonsentrasi juga, pikirannya mulai kacau. Terus terbayang wajah cantik Melisa di pikirannya. Segera ia berdiri, tidak melanjutkan ritualnya lagi, lalu bergegas keluar kamar kembali, menuju kamar di mana saat ini Melisa yang sedang disekap. Mbah Harjo mengunci pintu kamar, matanya terus menatap wajah Melisa yang ia ikat di kursi. Nafsu bejatnya tidak dapat ia kendalikan. Dukun tua itu mulai menanggalkan satu persatu baju yang ia kenakan, dengan tersenyum menyeringai ke arah Melisa. Sedangkan Melisa mulai menangis kembali, karena ia sadar apa yang akan dilakukan dukun bejat itu. Tempat Dista dan juga Ella atau Juminten saat ini, dua gadis sedang berjalan tergesa ditemani seorang pemuda gagah yang menuntun jalan mereka menuju ke kediaman utama Mbah Harjo. "Sepia tidak kenapa-napa kan, Mas?" tanya Dista pada Alvan dengan wajah khawatir. Sebagai seorang kakak, Dista ini sangat peka dengan nalurinya. Ia bisa merasakan jika adik perempuannya dalam kesulitan. Dan rasa khawatirnya saat ini begitu besar pada Sepia. Ia merasakan bahwa sesuatu yang terjadi pada adik sepupunya tersebut. "Mbak Utari pasti menjaganya. Bukan tanpa alasan Mbak Utari mau menolong kalian," jawab Alvan menepis rasa khawatir Dista. Mereka bertiga terus melanjutkan perjalanan setelah keluar dari desa gaib, karena ulah Mbah Harjo yang menyesatkan kedua gadis yang saat ini bersama Alvan. Suasana malam dengan gerimis ringan menemani perjalanan mereka melewati perkampungan menuju rumah Mbah Harjo. Langkah mereka bertiga terpaksa terhenti saat empat pria yang sedari tadi berdiam di pos ronda memperhatikan mereka. "Mau kemana, gadis cantik?" sapa pria setengah baya pada Dista dan Juminten dengan sarung yang dililitkan di lehernya. "Mau ke rumah Mbah Harjo, Pak," jawab Alvan dengan sopan. "Kamu diam saja, aku tidak bertanya padamu," hardik pria tersebut dengan mata melotot ke arah Alvan. "Sudah malam ini cantik, istirahat dulu di sini. Kami carikan yang hangat-hangat," ucap salah satu pria berkumis tebal yang duduk di pos kala itu. "Tahu kediaman Mbah Harjo, Pak?" tanya Juminten dengan sopan memakai bahasa Jawa halusnya. "Oh alah, Mbah Harjo ya? Ini tadi beliau menyuruh kami menghentikan kalian," jawab pria parubaya itu lagi. "Jum," panggil Dista lirih sambil mencolek budak Juminten di depannya. Alvan yang merasa situasi mulai tidak kondusif, berjalan ke depan untuk melindungi dua gadis yang bersamanya sekarang. Juminten mengangguk pelan sambil tersenyum, mengerti maksud Dista. Empat pria parubaya, suruhan Mbah Harjo, berjalan mendekat ke arah Alvan yang berdiri di depan Dista dan Juminten. Menghalangi keempat orang tersebut berharap semua bisa dibicarakan secara baik-baik. "Maaf Pak, kedatangan kami hanya berniat untuk..." Kata-kata Alvan terhenti saat kerah baju bagian belakangnya ditarik keras oleh Dista dan Juminten secara perlahan. "Minggir, kamu itu hanya menghalangi dan juga bikin lama saja," teriak Dista sambil menarik kerah baju Alvan. Kemudian ia berlari cepat ke arah empat pria itu yang menghalangi mereka sambil melepas jaket. Juminten berlari sambil terkekeh di samping Dista. Pasalnya sudah lama ia tidak melakukan kegilaan bersama Dista semenjak mereka tumbuh dewasa. Dista meloncat tinggi dengan kaki mengarah langsung ke rahang pria parubaya itu yang melilitkan sarung di lehernya. Brak! Tendangan atlet taekwondo yang sampai sekarang masih aktif dalam organisasinya mendarat tepat di rahang pria tersebut, mengakibatkan beberapa gigi lepas dari gusinya sebelum pria itu ambruk ke tanah tidak sadarkan diri. Mengetahui temannya tumbang hanya dengan sekali tendangan, ketiga pria parubaya lainnya terkejut tidak percaya. Sebelum mereka bertiga bersiap melakukan pukulan balasan, Juminten ini sudah menendang keras pria berkumis lebat tepat di arah kemaluannya. Pria itu langsung roboh tersungkur di tanah karena rasa ngilu bercampur sakit yang teramat sangat di bagian vitalnya. Terlihat cepat dan juga mudah bagi Dista untuk menumbangkan orang suruhan Mbah Harjo, dua rekan pria yang sudah tumbang yang kini masih berdiri kaku
karena kaget tidak percaya kini sudah ambruk menyusul rekannya. Waduh, ucap Alvan lirih karena tidak menyangka dua gadis yang seharusnya ia jaga malah balik menjaganya dari 4 pria yang tadinya itu berniat mencegatnya. Ayo mas, kelamaan nih, perasaanku sudah tidak enak. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa dengan adikku, kamu akan kuinjak di sini, ucap Dista dengan sinis sambil memungut jaket yang tadi ia lempar. Jum, sudah, kamu itu ngapain sih? Kata Dista pada Juminten yang menendangi 4 pria yang sedang tidak sadarkan diri karena mereka berdua. Sebentar, aku belum puas, sahut Juminten dengan kaki terus menginjak-injak tubuh 4 pria yang tidak sadarkan diri. Kamu sudah gila? Tanya Dista yang heran dengan tingkah Juminten. Emang binatang, sampai kesal aku dibuatnya, sahut Juminten setelah menendang keras perut pria berkumis lebat, melampiaskan semua emosinya. Sudah, ayo cepat, sialan. Kamu kok membuat semakin lama saja? Umpat Dista agak kesal. Sebentarlah, orang ini emang sialan. Harus dikasih pelajaran biar kapok, jawab Juminten dengan sibuk menendangi keempat orang tersebut secara bergantian. Ya udah, ayolah, aku bantuin, sahut Dista yang mulai ikutan menendangi tubuh 4 pria yang tidak sadarkan diri itu. Alvan tercekat melihat kelakuan kedua gadis yang menendangi 4 orang dengan penuh emosi. Terbesit di pikirannya kalau kedua gadis yang saat ini lebih mengerikan daripada rumah keluarga Wardana, tempatnya bekerja itu. Dista dan juga Juminten serta Alvan sudah berdiri di depan pintu rumah Mbah Harjo. Brak! Dista menendang keras pintu yang tertutup rapat dari dalam, mengakibatkan pintu rusak. Juminten bergegas memasuki rumah Mbah Harjo. Ia pukulkan bambu di tangannya ke meja kaca di ruang tamu rumah Mbah Harjo. Seraya dia berteriak, "Woi, orang tua laknat, keluar kamu!" teriak Juminten dengan keras. Sedangkan di dalam kamar Mbah Harjo terkejut mendengar pintu yang didobrak paksa beserta suara kaca pecah. Baju yang baru saja ia lepas kini ia kenakan kembali. Dista yang mengetahui rumah sedang sepi bergegas mencari ke segala kamar. Disusul Juminten dan Alvan yang juga ikut berpencar ke seluruh rumah mencari Mbah Harjo berada. Dista mendobrak pintu kamar dengan keras. Setelah ia mengawasi, orang dalam kamar tersebut hanya ada istri pertama Mbah Harjo yang menggendong anaknya yang masih bayi itu dengan ketakutan kala melihat Dista. Brak! Sorot mata Dista memandang kecil istri pertama Mbah Harjo. Sebelum Dista melangkah, suara pukulan mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Dista berbalik, ia berlari ke arah Alvan yang tercengkang karena pukulan Mbah Harjo. Tanpa basa-basi, Dista menyerang Mbah Harjo, pria tua yang hanya mengenakan celana kain seperti sarung berwarna hitam, yang sengaja dililitkan karena baru saja ia lepaskan tanpa mengenakan baju. Kini terjengkang ke belakang akibat tendangan Dista yang mengenai dadanya. Juminten yang tiba-tiba muncul memukuli Mbah Harjo membabi buta dengan bambu yang ia anggap seperti jimat, mulut meracau tidak karuan. Woi, jancuk, dukun buta! Hingga Mbah Harjo merangkak kepalanya ini pun penuh dengan darah yang mulai mengalir membasahi wajah tua lusuhnya. Dista memasuki kamar, tangannya ini mulai melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki Melisa. Melisa memeluk Dista erat-erat. Tangisan kerasnya menandakan kelegaan hatinya atas kedatangan Dista dan Juminten yang menolong di saat yang tepat. Hampir saja Mbah Harjo memperkosa dirinya, Dista menenangkan Melisa yang sedang ketakutan. Sedangkan di luar, Juminten ini memukuli Mbah Harjo tanpa henti dan tanpa ampun, hingga tubuh pria tua itu diam tidak bergerak. Juminten menyeka keringat di keningnya. Ia berhenti karena merasa capek sendiri. Orang tua jahanam, biadab, umpat Juminten dengan kekesalannya. Dista kemudian memapah keluar tubuh lemas Melisa. Kekacauan yang timbul di rumah Mbah Harjo membuat para tetangga sekitar rumah berdatangan.
Alvan mulai menceritakan perihal yang terjadi saat ini. Juminten yang kelelahan masih menyempatkan menendang tubuh Baharjo sebelum ia membantu Dista memapah Melisa. Suasana menjadi semakin riuh karena banyak warga terus berdatangan ke rumah Baharjo. Dista mulai menghubungi keluarganya di Malang, menjelaskan kronologi kejadian yang mereka alami. Berkali-kali Juminten menghubungi Sepia, ia nampak cemas dengan kabar dari satu orang temannya yang belum diketahui. Penduduk geram mengetahui kelakuan Baharjo. Mereka mengikat tubuh pria tua tersebut pada tiang rumah. Esok hari jam 10 pagi, para keluarga dari Malang sudah sampai di tempat Dista ini dan juga Juminten berada. "Gimana sih nak?" ucap Bu Eni, ibu kandung dari Sepia, dan ia histeris ketika mengetahui anak gadis satu-satunya tidak ada kabar. Kedua orang tua Ajeng, Bu Ririn, sampai pingsan ketika anak gadisnya dinyatakan meninggal dunia. Lalu keluarga Eva meratapi kepergian anak gadisnya. Mereka tidak percaya Eva sudah tiada. Melisa mulai menceritakan pelariannya bersama Ajeng semalam. Malam saat mereka berdua berlari, Melisa berlari mengikuti Ajeng. Mereka ini sama-sama panik dengan pocongan yang tiba-tiba jatuh dari atas. Kedua gadis berlari di tengah gelapnya hutan berselimut kabut pekat itu. Kaki mereka yang lelah terus dipaksa untuk berlari. Hingga akhirnya Melisa terjatuh karena kakinya tersandung akar pohon. Senter yang ia genggam benar-benar terlempar jatuh ke tanah. Wah, Melisa terkejut karena kakinya ditarik dari belakang. Ia meronta saat sebuah tangan mencengkeram erat kakinya. Mulutnya ingin berteriak tapi suaranya tidak dapat keluar. Perlahan tubuhnya diseret ke belakang. Meski ia meronta keras, tangan seseorang tidak terlihat jelas karena gelapnya malam semakin erat mencengkeram pergelangan kakinya. Ajeng yang menyadari Melisa tidak bersamanya, kemudian berbalik, matanya terbelalak kaget saat Melisa ditarik dari belakang oleh seseorang. Langkah kakinya yang semula gemetaran menahan ketakutan yang menjalari tubuhnya. Kini ia paksakan berlari menolong temannya. Ia kepalkan erat tangannya memukul ke arah sosok pria yang tidak jelas wujudnya di kegelapan malam. Brak! Pukulan Ajeng tepat sasaran. Pria itu jatuh tersungkur. Ajeng membantu Melisa bangkit sebelum tangan pria itu menjambak rambut Ajeng. "Mel, lari dulu," ujar Ajeng setengah berteriak. Melisa diam sesaat dan hatinya ini bimbang antara lari atau melawan balik. Melisa melemparkan tasnya ke arah pria yang menjambak Ajeng. Sebelum Melisa sempat melawan balik, Ajeng mendorongnya keras, menyuruhnya berlari. "Sana, cepat lari," seru Ajeng dengan keras. Ajeng melawan balik pria yang kini sudah bergulung-gulung di tanah bersamanya. Sementara Melisa dengan berat hati berlari menuruti permintaan Ajeng. Ia sempat menoleh ke belakang. Jauh dalam benaknya ia ingin melawan orang tersebut bersama Ajeng. Jatuh bangun, Melisa berlari dalam hutan tanpa penerangan cahaya, tanpa tahu arah dan tujuan. Kaki yang telah lelah ia paksa terus berlari, dan berkali-kali ia jatuh tersandung akar pohon. Hingga kesekian kalinya ia terjatuh. Pandangannya menatap seorang wanita dengan gaun putih yang berdiri di depannya. Melisa terkejut, ia tidak percaya dengan seseorang yang kini berdiri di depannya. "Mbak Santi?" lirik Melisa. Air matanya mulai berlinang, memikirkan nasibnya saat ini. Sosok perempuan yang setiap malam datang mengetuk pintu setiap rumah saat malam datang kini berdiri di depannya. "Lewat sana, Mel," kata Mbak Santi, tangannya menunjukkan arah pada Melisa. Wajahnya begitu teduh, senyumannya menghiasi bibir tipis gadis yang dulu pernah saling bergurau dengannya. Senyuman Mbak Santi padanya seperti menambah kekuatan untuk Melisa. Ia bergegas berlari ke arah yang ditunjukkan Mbak Santi padanya. "Mbak, makasih." Melisa menghentikan larinya. Ia sempatkan menoleh ke belakang, mengucapkan terima kasih pada Santi, yang dibalas anggukan pelan beserta senyum ramahnya.
Mbah Harjo dipaksa menunjukkan letak jenazah Ajeng oleh Pak Yanto, ayah Ajeng sekaligus kepala desa. Rombongan menuju hutan bambu yang dimaksud Dukun Harjo. Isak tangis para keluarga mengiringi langkah mereka menuju lokasi korban. Juminten mencari-cari Dista dan Alvan yang tiba-tiba menghilang. Ia nampak heran dengan hutan bambu yang sangat berbeda dengan pertama kali mereka datang. Panggilan Makten, ibunya, tidak ia hiraukan. Pikirannya jauh menerawang waktu pertama kali datang. Berarti selama ini dugaannya benar. Waktu pertama kali masuk ke desa, mereka sudah memasuki alam lain. Di tempat lain, Dista kemudian mengutuk Alvan dengan makian kasarnya. Ia tidak sabar dengan kabar adik sepupunya saat ini. Dengan terpaksa, karena Dista terus menekan Alvan, ia mengantar Dista ke tempat Utari saat ini. Pokoknya kalau sampai adikku hilang, awas saja, ujar Dista di sela perjalanan. Mereka berdua ke tempat Utari berada. Alvan yang mendengar peringatan Dista sedikit bergedik ngeri. Ingatannya kembali berputar mengingat kelakuan barbar Dista pada Mbah Harjo dan 4 centengnya semalam. Yang sabar Mbak, jangan emosi terus, jawab Alvan menenangkan Dista agar tidak emosi. Telinga Alvan terasa panas akibat Dista terus mengumpatnya dengan makian kata kotornya. Utari sedang duduk bersantai di sebuah warung makan. Ia tahu Alvan akan datang menemuinya. Ia tidak menyadari jika Dista ikut bersama Alvan. Mbak, mana adikku?" cerca Dista yang sempat berlari memasuki warung ketika melihatnya. "Sabar toh Mbak, duduk dulu, kita bicara baik-baik," ucap Alvan dengan pelan. Utari menghela nafas panjang kemudian tersenyum tenang ke arah Dista. Utari menenangkan Dista yang tersulut emosi karena tidak mendapati adiknya bersama Utari. Setelah Dista agak tenang, Alvan ini memesan beberapa minuman dan makanan. Utari mulai menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bersama Sepia. Tamu tidak diundang. Utari berdiri mengawasi dari luar rumah kedua Mbah Harjo. Ia pusatkan konsentrasinya menahan kekuatan gaib dari Nyai Rukmi. Wujud bungkuk nenek tua mengenakan baju adat Jawa tersebut tersenyum menyeringai ke arahnya. Sementara Sepia sudah memasuki rumah mencari kendi tumbal pesugihan yang mengurung jiwa para tumbal. Suasana menjadi senyap, keringat terus menetes membasahi dahi Utari. Badannya seperti terikat, nafas tersengal-sengal. Angin kencang tiba-tiba datang. Utari terkejut, matanya menatap seorang gadis sedang berjalan santai di depannya. "Trah Suryono," ucap Utari lirih. Utari tidak percaya dengan kedatangan anak angkat kelima Trah Suryono yang tiba-tiba muncul. Banyak pertanyaan di benaknya. Bagaimana mungkin salah satu orang terpenting sepertinya berada di sini? Gadis yang memakai jaket merah panjang bernama Disa Anindya Malik Ramlan. Ia kemudian menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah Utari. Darah mengalir pelan membasahi kening Utari. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Disa memandang Utari dengan sorot mata merendahkan lawannya. Lesung di kedua pipinya muncul saat senyuman dingin Disa ke arahnya membuat darah yang keluar dari ubun-ubunnya semakin deras mengalir. "Kau sudah terlalu jauh membawanya," ucap Disa lirih. Sorot mata tajamnya memaksa Utari untuk bertekuk lutut di depannya. Meski Utari mencoba menahan, akhirnya ia harus terbuang tergeletak di tanah tidak sadarkan diri. Disa berjalan pelan memasuki rumah tua milik Mbah Harjo. Rumah yang sengaja tidak dihuni, hanya saja digunakan untuk ritual di saat tertentu. Suara jeritan serta tangisan dari para korban tumbal terngiang di telinganya. Disa tahu di mana Sepia saat ini berada. Sosok buruk rupa Nyi Rukmi sedang mencekik leher Sepia dari belakang. Napas Sepia tertahan karena cengkeraman tangan tua makhluk tua tersebut. Bau busuk yang berasal dari badan Nyi Rukmi tercium menyengat. Tubuh ringgi wanita tua dengan badan terus meneteskan darah yang berbau busuk dari lehernya. Kini terlempar ke samping.
setelah sebuah dorongan kuat dari kekuatan gaib yang Disa keluarkan. Disa berdiri angkuh bersandar di tembok kamar, sementara Sepia lemah sebelum ia tidak sadarkan diri. Disa masih sempat mencelanya dengan sebutan orang lemah, lalu menyebutkan namanya. Disa berjongkok di samping Sepia yang tidur di lantai, sedangkan Nyi Rukmi terkekeh keras. "Minggat," kata Disa tegas. Sorot matanya mengisyaratkan kebencian pada makhluk tua tersebut. Lalu lantai rumah bergetar hebat. Marmer yang semula ditata rapi kini mulai retak dan kemudian debu-debu mulai berjatuhan dari atas. Guncangan dahsyat terjadi malam itu. Sosok makhluk dengan badan penuh api merah menyala mencengkeram tubuh Nyi Rukmi saat ini. "Pergi apa aku sempurnakan," ucap Disa dingin. Tangan kirinya mengelus pelan kepala Sepia di bawahnya. Hutan bambu tempat para korban pesugihan dikubur dan Bu Eni nampak menangis histeris karena ya hanya jenazah dari putrinya yang tidak ditemukan. Sobi yang ikut dalam rombongan itu menenangkan Bu Eni, sementara ayah Sepia membantu mengangkat jenazah para korban yang dikubur di tengah hutan bambu itu. Berkali-kali Bu Ririn pingsan karena melihat tubuh kaku Ajeng. Tangisan kehilangan para korban terus terdengar. Gema takbir terus berkumandang saat satu persatu lubang digali. Kakek Sepia nampak tenang. Ia tahu tidak selamanya bisa menyembunyikan keberadaan cucu gadisnya. Juminten berkali-kali mengumpat Disa yang menghilang bersama Alvan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi. Untuk kalian yang penasaran bagaimana part selanjutnya, saksikan di video yang setelahnya ya teman-teman, yaitu video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.